The Way Home. Film ini bercerita mengenai seorang anak laki-laki bernama Sangwo. Pada saat itu, ibu Sangwo mengalami kesulitan dalam keuangan, sehingga Sangwo harus dititipkan di rumah neneknya yang merupakan seorang tunawicara dan tunarungu yang hidup sederhana. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat ada seorang wanita dan anaknya, sebut saja Sangwo, di dalam sebuah mobil. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju rumah nenek Sangwo. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh karena rumah neneknya berada di pelosok. Suasana di dalam bis begitu gaduh membuat Sangwo tidak nyaman. Akhirnya mereka sampai di kampung nenek Sangwo. Sangwo tidak mau mengikuti sang ibu, lalu si ibu memukul dan memaksa Sangwo untuk menurutinya. Ibu memperkenalkan bahwa Sangwo merupakan anaknya. Dia menceritakan bahwa dirinya sudah berpisah dengan suaminya beberapa tahun yang lalu. Dia memiliki sebuah toko kelontong, tapi kini tokonya tutup karena bangkrut. Dan kini si ibu berencana akan mencari pekerjaan di kota, lalu akan menjemput Sangwo saat dirinya telah mendapat pekerjaan tetap. Ibu meminta Sangwo untuk mengucapkan salam kepada neneknya. Tapi saat neneknya mencoba menyentuh Sangwo, Sangwo langsung menepis tangan sang nenek, membuat ibu marah. Tak lupa si ibu memberikan oleh-oleh kepada nenek Sangwo, yaitu pakaian dalam dan minuman herbal untuk orang tua. Tak lupa dia juga membawakan beberapa makanan instan untuk anak. Karena rasa rindunya yang sangat besar, nenek meminta agar anaknya menginap di rumah walau hanya 1 malam. Tapi si anak menolak karena dia harus segera pulang. Lalu ibu berkata agar Sangwo mendengarkan neneknya dan menjadi anak yang baik. Setelah mengantarkan si ibu menaiki bis, nenek mengajak Sangwo untuk pulang. Bukannya bersikap baik kepada nenek, Sangwo malah mengatai neneknya dengan berkata orang tuli lambat, orang bisu bodoh. Tapi neneknya tidak menanggapinya. Dia terus berjalan menuju rumahnya sambil sesekali melihat ke arah belakang untuk memastikan Sangwo mengikutinya. Malam pun tiba. Nenek dan Sangwo sedang makan malam. Sangwo hanya memakan makanannya sendiri. Dia tidak menyentuh sama sekali makanan yang telah disiapkan oleh neneknya. Setelah makan, lalu Sangwo memainkan gamesnya sampai larut malam. Tak lama perut Sangwo sakit, dia langsung berlari keluar. Lalu neneknya bangun dan meminta Sangwo untuk buang air di dalam guci. Dengan sabar neneknya menemani Sangwo. Pagi pun tiba. Saat nenek akan mengambil air, tak lama ada anak laki-laki yang memberikan beberapa buah untuk si nenek. Dia mencoba untuk mengajak Sangwo bermain, tapi Sangwo mengacuhkannya. Sangwo lebih memilih untuk bermain sendirian. Dengan rasa bahagia, Sangwo bermain sepatu roda di dalam rumah. Melihat Sangwo tertidur, nenek mencoba untuk memainkan mainan Sangwo. Tapi nenek tak mengerti cara memainkannya. Lalu dia menaruh mainan Sangwo tersebut. Setelah bangun, Sangwo melanjutkan permainan gamesnya. Tak lama nenek meminta agar Sangwo memasukkan benang ke dalam jarum. Awalnya Sangwo tak mau, tapi karena kasihan lalu Sangwo menuruti neneknya. Esoknya Sangwo meminta uang kepada nenek untuk membeli baterai gamesnya. Nenek berkata bahwa kini dirinya tak mempunyai uang. Lalu saat nenek sedang mencuci, Sangwo datang lagi. Dia berkata bahwa dirinya tak bisa memainkan games tanpa baterai dan meminta agar neneknya memberikan uang. Karena kesal, lalu Sangwo mendorong nenek, untungnya nenek tidak kenapa-napa. Sangwo tak percaya bahwa neneknya tak mempunyai uang, lalu Sangwo membongkar lemari nenek. Karena kesal, lalu Sangwo menendang guci nenek sampai pecah. Bahkan tanpa tega dia membuang sepatu nenek, hingga akhirnya nenek harus mengambil air di atas gunung tanpa alas kaki. Esoknya saat nenek sedang tidur, diam-diam Sangwo mengambil tusuk konde nenek.
lalu pergi mencari toko yang menjual baterai. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah warung. Si pemilik toko memukul kepala Sangwo dengan tusuk konde karena dia tak membawa uang untuk berbelanja. Lalu Sangwo pun pergi. Di sepanjang jalan Sangwo menangis. Untungnya ada seorang bapak yang baik hati. Dia mengantarkan Sangwo pulang. Ternyata nenek sudah menunggu kedatangan Sangwo. Lalu nenek mengajak Sangwo untuk pulang karena hari akan segera gelap. Esok harinya saat Sangwo sedang tertidur, nenek menjemur pakaian yang sudah dicucinya. Tak lama hujan pun turun. Sangwo mencoba mengabaikan pakaian yang sudah dijemur neneknya. Tapi tak lama dia mengambil pakaian itu. Sangwo semakin kesal karena tak lama hujan pun reda. Dengan muka kesal dia menjemur lagi pakaian itu. Melihat Sangwo tertidur, nenek mencoba membangunkannya. Dia bertanya apa yang ingin Sangwo makan. Lalu Sangwo menunjukkan bukunya. Dia berkata bahwa dirinya ingin memakan ayam. Melihat gerakan kepakan tangan yang seperti ayam, nenek pun mengerti apa yang ingin cucunya makan. Kemudian nenek pun pergi membawa dagangannya. Sore pun tiba. Nenek pulang menerobos hujan sambil membawa 1 ekor ayam. Sesampainya di rumah, dia langsung menyelimuti Sangwo dan bergegas ke dapur untuk memasak ayam. Sangwo menangis karena neneknya memasak ayam sayur bukan ayam goreng. Lalu Sangwo melempar nasi yang sudah disiapkan neneknya. Dengan sabar nenek mengambil nasi yang sudah dijatuhkan ke lantai. Saat malam tiba, Sangwo terbangun dari tidurnya. Karena rasa laparnya, Sangwo pun memakan ayam tersebut. Esok paginya, Sangwo bangun lebih dahulu. Dia memeriksa nafas neneknya karena tak biasanya dia masih tertidur. Ternyata neneknya sakit, lalu Sangwo merawat neneknya dengan sepenuh hati. Saat neneknya memutarkan badannya, dia melihat bahwa kini neneknya menggunakan sendok untuk menyanggul rambutnya. Lantas dia menukar sendok itu dengan tusuk konde milik neneknya. Bahkan Sangwo menyiapkan sarapan dari sisa ayam tadi malam untuk neneknya. Setelah itu Sangwo pergi keluar. Dia melihat ada anak perempuan yang sedang meneriaki kawannya agar berlari secepat mungkin karena dirinya dikejar sapi gila. Tanpa sengaja Sangwo menginjak mainan anak perempuan itu. Bukannya meminta maaf, Sangwo malah memasang wajah tak bersalah. Esoknya Sangwo mengikuti neneknya untuk menjual semangka ke pasar. Sangwo melihat perjuangan neneknya menjual dagangannya. Setelah mendapatkan uang, nenek mengajak Sangwo untuk makan di rumah makan. Nenek berusaha membahagiakan cucunya, bahkan demi cucunya dia rela meminum air putih saja. Setelah selesai makan, nenek dan Sangwo mencari bis untuk pulang nanti. Saat sampai di bis yang benar, supir bis memberitahu bahwa nenek pemilik warung di pinggir jalan meminta agar nenek Sangwo datang menemuinya. Karena kini kakinya sakit sehingga tak bisa pergi keluar rumah. Sebelum pergi, nenek menanyai Sangwo apakah ada makanan yang ingin dibelinya. Setelah tahu hal yang diinginkan si cucu, nenek pun pergi. Nenek pemilik warung terlihat bahagia karena nenek Sangwo datang menemuinya. Nenek itu tahu bahwa nenek Sangwo kedatangan cucunya dari kota. Lalu dia memberikan beberapa makanan untuk Sangwo. Si nenek berkata untuk sering berkunjung sebelum salah satu dari mereka mati. Lalu nenek pun pergi. Melihat neneknya di pintu bis, Sangwo langsung mengambil kantung kresek yang dipegang neneknya. Nenek mengetuk jendelanya bermaksud untuk menitipkan barang bawaannya, tapi Sangwo tak menanggapinya. Setelah turun dari bis, Sangwo menunggu kedatangan neneknya. Tak disangka ternyata nenek pulang dengan berjalan kaki karena dia tak memiliki uang lagi.
Sangwo melihat Cheolye, dia bermaksud untuk menjaili Cheolye dengan berteriak, meminta Cheolye untuk berlari karena di belakangnya ada sapi gila. Ternyata sapi gila benar-benar ada di belakangnya. Lalu Cheolye berterima kasih kepada Sangwo. Tanpa sadar, Sangwo menginjak mainannya sendiri hingga mainannya rusak. Malamnya perut Sangwo sakit. Dia meminta neneknya untuk menemaninya buang air besar di kamar mandi. Dengan sabar neneknya menunggu Sangwo, padahal saat itu angin malam sedang kencang-kencangnya. Esok paginya Sangwo melihat Cheolye. Lagi-lagi dia mengerjai Cheolye dengan berteriak meminta Cheolye untuk berlari karena di belakangnya ada sapi gila. Mendengar itu Cheolye berlari sekencang mungkin sampai dirinya terjatuh. Padahal saat itu Cheolye sedang membawa batang kayu. Kesal karena dirinya dijaili, Cheolye langsung mendatangi Sangwo. Sangwo hanya diam, lalu dia pergi melarikan diri. Saat berlari, dia bertemu dengan wanita yang disukainya. Wanita itu berkata bahwa dirinya pergi mencari Sangwo untuk bermain. Sangwo tersenyum mengingat kejadian siang tadi. Esoknya Sangwo merapikan semua mainannya untuk bermain dengan si cewek. Karena merasa rambutnya berantakan, Sangwo meminta neneknya untuk memotong rambutnya. Selama neneknya memotong rambut, Sangwo tertidur. Setelah bangun, dia kaget mengetahui bahwa neneknya memotong rambut terlalu pendek. Lalu Sangwo membawa mainan serta hadiah untuk si cewek. Dia heran karena neneknya menaruh gamesnya di tas yang Sangwo bawa. Tak lama terdengar Cheolye berteriak meminta Sangwo berlari karena di belakang Sangwo terdapat sapi gila. Sangwo tak menggubrisnya, dia terus berjalan dengan santai. Dan saat menoleh ke belakang ternyata benar bahwa dirinya dikejar oleh sapi gila. Cheolye langsung turun menolong Sangwo. Badan Sangwo penuh dengan luka. Dalam hatinya dia menyesal dan tak lupa dia berterima kasih kepada Cheolye karena telah menolongnya. Lalu Sangwo pulang ke rumah. Di jalan dia membuka gamesnya. Ternyata neneknya menaruh uang untuk membeli baterai. Sepanjang jalan Sangwo menangis. Kini dia sadar bahwa neneknya begitu menyayangi Sangwo. Tak lama nenek pun datang. Dia memberitahu bahwa Sangwo mendapatkan surat dari sang ibu. Itu menjelaskan bahwa lusa ibu akan datang untuk menjemput Sangwo. Karena kini ibu telah mendapatkan pekerjaan tetap. Sepanjang malam Sangwo mengajarkan neneknya menulis, tapi itu tidaklah mudah. Sangwo meminta nenek untuk mengirim surat kosong jika dirinya sakit, dan dia akan langsung pergi mengunjungi neneknya. Sangwo dan nenek menangis bersama, mereka tak menyangka akan berpisah secepat itu. Saat neneknya tidur, Sangwo memasukkan beberapa benang ke jarum, agar nantinya nenek tak kesusahan saat akan menjahit. Esoknya ibu menjemput Sangwo. Dia meminta agar nenek menjaga dirinya, dan dia berjanji akan sering mengunjungi ibunya. Sangwo hanya terdiam, dia tak berkata apapun. Lalu saat akan menaiki bis, Sangwo memberikan hadiah untuk neneknya. Dari dalam bis, Sangwo melihat neneknya. Hidup bersama nenek membuat Sangwo berubah. Kini dia menjadi anak yang baik, lebih bisa menghargai orang lain. Ternyata Sangwo membuatkan gambar untuk neneknya. Jadi saat ingin mengirim surat, nenek hanya perlu mengirim salah satu gambar itu. Lalu Sangwo akan segera datang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen selanjutnya film apa yang kalian ingin bahas. Dan sampai jumpa kembali.